Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi ananda-ananda semua yang ada di rumah. Apa kabar semua? Ya, semoga ananda semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatannya. Baiklah, di hari yang cerah ini bertepatan hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, kita kembali belajar biologi memasuki materi bab 2, yaitu keanekaragaman hayati. Mungkin Ananda bisa mengecek di bukunya masing-masing. Dan Bapak ingin menghimbau kepada Ananda semua agar Ananda dapat sepenuhnya melihat tayangan video yang sudah Bapak sampaikan dan mencatat bagian penting apa saja yang sudah Ananda dengarkan. Dan apabila Ananda kurang paham dan ingin bertanya, Ananda langsung saja memberikan pertanyaannya di kolom komentar bawah ini. Oke. Di slide yang pertama kita membahas pengertian keanekaragaman hayati. Pasti Ananda semua sudah pernah dengar di bangku SMP dengan sebutan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi. Maksudnya di sini keberagaman berarti macam-macam makhluk hidup, ya. Macam-macam makhluk hidup itu dilihat berdasarkan perbedaannya, baik dari perbedaan cirinya maupun sifatnya yang dapat diketahui melalui observasi, yang dapat diketahui melalui pengamatan kita di lapangan seperti apa, ya. Jadi keanekaragaman hayati ini ya terbagi menjadi 3 tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama adalah tingkatan genetik, yang kedua adalah tingkatan spesies, dan yang ketiga adalah tingkatan ekosistem. Nah, yang pertama kita bahas mengenai keanekaragaman tingkat genetik ya anak-anak. Nah, keanekaragaman tingkat genetik di sini terbagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama yaitu terjadi karena keanekaragaman susunan gen. Maksudnya, keanekaragaman ini terjadi karena adanya suatu komponen kecil di dalam tubuh manusia, tepatnya di dalam sel, yang mana komponen kecil ini nanti akan memberikan pengaruh terhadap variasi individu dalam spesies. Kemudian yang kedua, yaitu memunculkan variasi antar individu dalam spesies. Nah, memunculkan variasi antar individu dalam spesies ini akibat pengaruh dari genetik tadi. Kemudian yang ketiga, menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Jadi, setiap keturunan yang dihasilkan oleh induknya tidak memberikan sifat individu yang sama persis. Nah, ini coba kita lihat anak-anak adalah gambar dari keanekaragaman genetik tumbuhan. Ya, ini pada bunga mawar ya. Yang mana kalau kita lihat di sini perbedaannya dari ketiga ini dilihat dari warna mahkota bunganya. Kemudian ini keanekaragaman genetik hewan. Mungkin Ananda bisa melihat perbedaan dari dua gambar sini apa saja. Mungkin nanti Ananda bisa catat ya perbedaan apa saja yang ditimbulkan dari dua gambar hewan tersebut. Nah, ini yang ketiga dari keanekaragaman genetik manusia. Mungkin Ananda bisa menemukan perbedaan ciri antara kedua manusia ini apa saja. Mungkin Ananda bisa mencatatnya apa saja yang mungkin yang berbeda.
Kemudian yang kedua yaitu keanekaragaman tingkat spesies. Pertama kita sudah bahas mengenai tingkat genetik, selanjutnya mengenai tingkat spesies. Nah, keanekaragaman tingkat spesies ini ya terbentuk atas pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis organisme. Nah, Ananda dapat bisa lihat di slide ini contoh keanekaragaman jenis pada familia Arisaceae. Ada keempat spesies di sini. Yang pertama itu adalah aren, yang mana kondisi atau tempatnya itu di pegunungan. Kemudian kelapa di pantai, pinang di tempat yang kering, nipah di tempat yang basah. Jadi keempatnya ini menempati habitat yang berbeda-beda. Nah, dari keanekaragaman hayati ini yang terakhir kita bahas yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini terbagi menjadi 3 poin penting di dalam slide ini. Yang pertama yaitu menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Yang kedua ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik. Dan yang ketiga adalah ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi jenis populasi. Perlu Anda ketahui bahwasannya maksud menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah, artinya di dalam suatu wilayah itu terdapat populasi organisme, ya, populasi organisme. Contohnya kita ambil contoh yaitu wilayah Danau Toba yang memiliki ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini di dalamnya terdapat berbagai macam populasi organisme. Salah satunya yaitu yang khas dan karakteristik dari daerah itu adalah ikan pora-pora. Yang kedua yaitu ditunjukkannya dengan adanya perbedaan faktor abiotik. Maksudnya di sini bahwasannya ekosistem ini dapat diketahui, dapat ditunjukkan dengan adanya perbedaan dari faktor abiotik itu sendiri. Jadi setiap ekosistem memiliki faktor abiotik yang berbeda-beda. Yang kemudian yang ketiga, maksudnya ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi jenis populasi organisme adalah bahwasannya ekosistem ini memiliki berbagai macam perbedaan dari komposisi jenis populasi organisme. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari macam-macam ekosistem yang ada di dunia. Yang pertama adalah hutan hujan tropis, yang kedua adalah savana, yang ketiga adalah hutan gugur, yang keempat adalah padang rumput. Yang mana dari keempat ini memiliki ciri-ciri karakteristik yang berbeda-beda, baik yang timbul dalam satu wilayah maupun dalam faktor abiotik itu sendiri, ya. Lanjut, ini merupakan juga bagian dari macam-macam ekosistem dunia. Adalah hutan deciduous, kemudian hutan konifer, ada tundra, dan terumbu karang. Nah, yang semuanya ini memiliki perbedaan populasi spesies. Kemudian manfaat keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini memiliki manfaatnya yaitu sebagai sumber plasma nutfah. Bagaimana? Sebagai sumber kekayaan dari genetik itu sendiri. Jadi sebagai kekayaan dari genetik itu sendiri. Kemudian produktivitas ekosistem, artinya di sini yaitu produktivitas yang dihasilkan dari ekosistem itu sendiri. Jadi semakin tinggi ekosistem itu, maka semakin produktivitaslah ekosistem itu, semakin produktivitas, semakin banyak yang dihasilkan dari ekosistem itu sendiri. Kemudian keanekaragaman hayati juga memberikan manfaat yaitu air dan tanah, yaitu keanekaragaman hayati ini dapat menjaga air dan tanah, karena air dan tanah ini sangat diperlukan oleh makhluk hidup, terutama manusia. Kemudian yang ketiga adalah sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Perlu diketahui bahwasannya keanekaragaman hayati ini juga sebagai sumber informasi, sumber pengetahuan untuk manusia supaya dapat bisa mengetahui seluk-beluk tingkah laku apa saja yang mungkin
dimiliki oleh dari setiap makhluk hidup itu. Jadi sebagai contohnya sebagai rekreasi, ya. Kemudian yang kelima, pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini yaitu keanekaragaman hayati itu bisa dijadikan satu pengolahan bagaimana sampah-sampah yang dihasilkan dari hasil sisa-sisa makhluk hidup itu dapat diubah menjadi satu produktivitas yang bermanfaat, seperti pupuk kompos. Artinya sisa-sisa atau sampah-sampah yang dihasilkan dari makhluk hidup itu dapat bisa didaur ulang lagi, dihasilkan kembali menjadi satu barang yang bermanfaat. Contohnya adalah pupuk kompos. Kemudian sebagai nilai sosial dan budaya dan pengatur iklim. Nah, itu salah satu manfaat keanekaragaman hayati. Kemudian yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan negara mega diversitas. Artinya Indonesia memiliki kekayaan flora fauna yang sangat tinggi, ya, sangat tinggi setelah Brazil, yang mana memiliki 17-25% spesies makhluk hidup dunia terdapat di Indonesia. Sungguh besar, ya. Contohnya kalau kita lihat di daerah Gunung Gede Pangrango ini terdapat, ya, hutan hujan tropis yang memiliki vegetasi dengan kerapatan yang sangat tinggi, memiliki berbagai macam jenis populasi baik dari flora maupun faunanya. Kemudian 40.000 spesies tumbuhan hidup di Indonesia, 350.000 spesies hewan hidup di Indonesia, 12 jenis jamur, dan 1.500 jenis flora yang terdapat di Indonesia. Sungguh besar sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara mega diversitas, negara yang memiliki sumber kekayaan flora dan fauna yang cukup tinggi. Kemudian keanekaragaman Indonesia berdasarkan karakteristik wilayah. Jadi keanekaragaman Indonesia ini didapatkan karena adanya karakteristik wilayah tersebut. Ya, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan India. Sehingga Indonesia itu memiliki iklim subtropis, ya, iklim subtropis. Terletak di Khatulistiwa, berada di baris Khatulistiwa. Kemudian berada pada pertemuan dua rangkaian penggunungan muda, yakni Sirkum Pasifik dan rangkaian Sirkum Mediterania, memiliki banyak gunung berapi. Kemudian berada di 3 lempengan dunia, yaitu lempengan Australia, Rusia, dan Pasifik. Kemudian ini salah satu contoh peta dari kawasan geografi Indonesia. Bisa dilihat, ya, berdasarkan warna dari peta ini menunjukkan daerah atau wilayahnya. Salah satunya ini adalah peta dari wilayah, peta warna kuning itu menandakan wilayah Sumatera. Nah, sekarang kita masuk mengenai penyebaran flora Indonesia. Flora Melanesia terbagi menjadi flora dataran Sunda, flora dataran Sahul, dan flora di daerah tengah Wales yang khas endemik. Maksudnya khas endemik itu yaitu flora itu hanya ditemukan di satu wilayah itu sendiri dan tidak dapat ditemukan di wilayah yang lainnya. Artinya khas endemik, hanya dapat ditemukan di tempat yang tertentu. Contohnya kita ambil salah satunya burung cendrawasih yang endemik hanya ditemukan di Papua. Kemudian flora dataran Sunda antara lain tumbuhan dari famili Dipterosarpaceae, yaitu pohon keruing, yaitu tumbuhan famili. Kemudian tumbuhan famili dari Nepenthaceae, contohnya tumbuhan kantong semar. Nah, nanti bisa Anda lihat gambarnya seperti apa. Kemudian flora dataran Sahul yaitu memiliki floranya yaitu sagu. Kalau dalam bahasa Latinnya adalah Metrosylon, sagu, dan tumbuhan dari famili Myristicaceae, misalnya pala, Myristica fragrans. Flora kawasan Wales antara lain Leda, Eucalyptus deglupta yang memiliki batang berwarna-warni. Nah, ini salah satu contoh gambar yang tadi sudah disebutkan. Ini adalah sagu, ini adalah kantong semar, kemudian adalah leda yang mana memiliki batangnya berwarna-warni.
Kemudian adalah pohon keruing, yang mana pohon keruing ini bisa dijadikan suatu bahan bangunan karena memiliki kayu yang sangat kokoh dan kuat. Kemudian penyebaran fauna di Indonesia. Penyebaran fauna di Indonesia ini dipengaruhi oleh aspek geografis dan peristiwa geologi benua dan Australia. Aspek geografis terletak di wilayahnya, aspek wilayahnya, yang mana meliputi dari curah hujan, iklimnya, dan peristiwa geologi itu terdapat dari bentukan batuannya, ya, itu benua Asia dan Australia. Daerah persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan Indonesia Barat, kawasan peralihan, dan kawasan Indonesia bagian timur. Dari ketiga kawasan ini menandakan bahwasannya setiap kawasan memiliki jenis fauna yang berbeda-beda. Pakar berpendapat bahwa tipe fauna kawasan Indonesia bagian barat mirip dengan fauna di Asia Tenggara atau Oriental, sedangkan fauna di kawasan Indonesia bagian timur sangat mirip dengan fauna benua Australia. Nah, kalau kita bahas mengenai kawasan Indonesia bagian barat, ini meliputi dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Adapun kawasan Indonesia bagian barat ini dibatasi oleh imajinasi garis Wallace, yang mana jenis fauna kawasan Indonesia bagian barat ini memiliki keanekaragaman fauna yang berbeda-beda. Contohnya adalah harimau, Panthera tigris, kemudian ada macan tutul, Panthera pardus, kemudian ada gajah, Elephas maximus, kemudian ada badak Jawa, Rhinoceros sandaicus, dan lainnya sebagainya. Bisa dilihat ya anak-anak ya. Ini salah satu contoh gambarnya. Kemudian ini kawasan peralihan. Nah, kawasan peralihan ini meliputi daerah wilayah Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Lombok, dan Timur. Nah, kawasan ini dibatasi oleh garis Wallace di sebelah bagian barat dan garis Lydekker di sebelah timur. Di antara dua garis ini terdapat garis keseimbangan, yaitu garis Weber yang terletak di sebelah timur Sulawesi. Adapun jenis fauna kawasan peralihan antara lain di anoa, kemudian komodo, maleo, duyung, burung rangkong, kakak tua putih jambu merah. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian kawasan Indonesia bagian timur dibatasi oleh garis Lydekker yang meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis fauna kawasan Indonesia bagian timur adalah kanguru pohon, kakak tua raja, cendrawasih ekor pita, kasturi raja, walabi kecil, dan kupu-kupu sayap burung. Nah, ini salah satu contoh gambarnya, bisa dilihat ya Anda semua. Nah, inilah salah satu contoh hewan dari spesies endemik bagian timur. Ini salah satu contoh burung cendrawasih. Kemudian ini adalah tapir, ya. Nah, apa saja sih manfaat dan nilai keanekaragaman hayati? Yang pertama adalah sumber pangan. Anda pasti tahu bahwasannya keanekaragaman hayati ini memiliki manfaat sebagai sumber pangan yang dapat dimanfaatkan ataupun digunakan oleh manusia dalam kehidupannya. Salah satunya adalah spesies tanaman sayur-sayuran, memiliki 370 spesies tanaman sayuran, kemudian 400 spesies tanaman buahan, kemudian 70 spesies tanaman berumbi, dan 55 spesies tanaman rempah-rempah. Kemudian ada lagi manfaat dan nilai keanekaragaman hayati, salah satunya sebagai sumber sandang dan papan. Sumber sandang dan papan ini dapat digunakan untuk membuat suatu bangunan atau membuat satu bentukan pakaian, misalnya kapas, yami, rute, kenap, abaka, agave, kayu jati, kayu nangka, dan pohon kelapa. Ini digunakan sebagai bahan bangunan ataupun lainnya dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah sumber obat dan kosmetik. Jadi ada sekitar 940 spesies tanaman obat yang dimiliki Indonesia. Kemudian ada nilai budaya. Ada nilai budaya ini contohnya kenanga, melati, cempaka, pandan, sirih, dan cendana dipakai dalam upacara adat. Kemudian penurunan keanekaragaman hayati. Penurunan keanekaragaman hayati ini dipengaruhi oleh penyebab ataupun kerusakan. Dipengaruhi oleh kerusakan, fragmentasi, dan hilangnya habitat. Fragmentasi ini adalah pelepasan satu wilayah, ya, hilangnya satu wilayah, ya, hilangnya satu wilayah atau habitat. Kemudian introduksi spesies. Ya, introduksi spesies ini adalah introduksi berarti kehilangan habitat. Introduksi spesies itu adalah habitat spesies yang
masuk ke dalam kawasan padat penduduk, ya. Kemudian eksploitasi berlebihan, kemudian pencemaran tanah, air, dan udara, perubahan iklim global, industrialisasi kehutanan dan pertanian. Kemudian bagaimana caranya untuk meremajakan keanekaragaman hayati, yaitu dengan melakukan yang namanya konservasi, yaitu meningkatkan pembentukan sistem kawasan lindung berikut pengolahannya. Jadi untuk meningkatkan keanekaragaman hayati harus dilakukan yang namanya sistem kawasan lindung, artinya cagar alam, ya, kawasan cagar alam. Kemudian yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati pada kawasan agroekosistem dan kawasan non lindung. Kemudian yang ketiga yaitu pelestarian kekayaan hayati secara ex situ. Kemudian yang keempat, melindungi sistem pengetahuan masyarakat tradisional serta meningkatkan seluruh sistem pengetahuan yang ada tentang konservasi dan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir adalah mengembangkan dan mempertahankan sistem pengolahan keanekaragaman hayati berkelanjutan, termasuk bagian keuntungan yang adil. Nah, ini adalah salah satu contoh perkiraan jumlah spesies biota utama. Bisa dilihat tabelnya, ya, bahwasannya Monera, jamur, rumput laut, dan sebagiannya ini tercantum berapa jenis yang ada di Indonesia dan berapa jenis lagi yang ada di dunia. Jadi kalau kita taksirkan ada 10%, 10-20% yang ada di Indonesia, ya. Kekayaannya flora dan fauna terdapat di Indonesia. Nah, aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Jadi aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi dua, yaitu dalam sisi negatifnya yaitu dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Itu akibat dari perusakan habitat, penggunaan pestisida, penambangan dan pembukaan hutan, pemanfaatan sumber daya alam hayati yang berlebihan, dan pertambangan dan perburuan liar. Kemudian ada juga yang positifnya, aktivitas manusia, yaitu tujuannya untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah pembiakan in situ, yaitu pembiakan makhluk hidup langka dalam habitat aslinya, misalnya mendirikan cagar alam. Pembiakan ex situ yaitu pembiakan makhluk hidup langka di luar habitat aslinya, misalnya penangkaran hewan di kebun binatang. Baiklah, demikianlah pembahasan ataupun penjelasan materi yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Apabila Anda ingin memberikan komentar ataupun saran, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.